Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan detik ini Allah masih bagi kita berbagai macam kenikmatan, baik yang kita minta maupun yang kita minta. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, apakah Anda pernah merindukan seseorang atau barangkali Anda pernah dirindukan oleh orang lain? Paling tidak ketika Anda mungkin pernah merantau pada suatu tempat, orang tua Anda pasti akan merindukan Anda, termasuk Anda sendiri ketika berada di tempat perantauan, Anda pasti merindukan rumah Anda di kampung halaman, termasuk merindukan orang tua Anda. Untuk ukuran dunia, hal-hal seperti itu barangkali sudah hal yang biasa. Bahkan suatu ketika pun Anda mungkin akan rindu kepada kucing Anda yang sudah mati duluan. Atau kucing Anda yang merindukan Anda ketika Anda bepergian lama dan ketemu kembali setelah itu. Namun ada hal lebih penting lagi, bukan saja kerinduan antara manusia dengan manusia, namun ada yang lebih penting lagi, bahwa yang merindukan Anda itu adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Syurganya Allah. Tuan-tuan tak tanggung-tanggung. Syurga merindukan Anda semuanya. Syurga merindukan kita insya Allah. Nah, golongan mana yang merindukan? Syurga merindukan. Ada 4 golongan. Ya. Al-jannatu mushtaqatun ila arbatin nafarin. Syurga merindukan 4 golongan dari manusia. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Bulan Ramadan ini, cobalah kita perhatikan. Di mana-mana masjid semarak dengan tadarus. Bagian daripada syiar Islam. Kita yang barangkali tidak pernah baca Al-Quran. Cobalah kita lihat tuh Al-Quran kita sudah berdebu di lemari kita. Kita ambil, kita bersihkan. Mumpung kita masih ada umur, kita masih ada kesehatan. Kalau kita dah mati tak ada guna lagi. Tak ada ibadah setelah kita mati lagi. Dan kita hidup ini sekarang lah. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Salah satunya ibadah terbaik itu adalah membaca Al-Quran. Bukan sekedar membaca saja tentunya. Membaca kalau tak paham arti juga ini akan jadi bermasalah. Kita pahami. Ya, paling tidak kita baca artinya juga. Kalaupun masih ada keraguan-keraguan daripada kita, kita tanyakan kepada ulama kita. Ya. Kita tanyakan orang yang ahlinya. Itu yang pertama, membaca Al-Quran, kita perbanyak. Kita tekadkan. Selama ini kita tidak pernah barangkali khatam Al-Quran. Hanya baca sedikit-sedikit saja, juz amma barangkali. Kita khatamkan. Paling tidak masa seumur hidup kita tak pernah khatam sekalipun. Ya. Coba kita tekadkan diri kita bagaimana untuk menyelesaikan mengkhatamkan Al-Quran yang barangkali selama ini tidak pernah kita selesaikan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, syurga merindukan orang yang menjaga lisannya. Wahafizul lisan. Ya. Lisannya bagaimana? Kalau lisan seperti ini, insya Allah, mudah-mudahan Allah rindukan. Ya, memuji orang lain dengan setulus hati, menyampaikan hal-hal, memberikan nasihat, saling menasihati, ya. Menjaga lisan kita dari perkataan yang tak ada gunanya. Apa misalnya? Memfitnah orang, menggunjing orang, ya, mengumpat orang. Ya. Apalagi Ramadan ini, tak usahkan di luar Ramadan. Apalagi bulan Ramadan ini, ya. Lakukan itu, habislah pupus seluruh amal perbuatan pahala puasa kita. Oleh karena itu, jangan coba-coba kita untuk
mengeluarkan lidah kita ini, untuk menggerakkan bibir kita ini, untuk melakukan sesuatu hal yang menyinggung orang lain, menyakiti hati orang lain. Kita gunakan mulut kita ini untuk menyenangkan hati orang lain. Ya. Kalaupun tak bisa kita kasih duit dia, ya kan? Kita senangkan hati dia. Ini menjaga lisan kita, ya, menjaga lisan kita. Bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, saudara sekalian, ini yang paling sulit, ini paling susah. Kenapa? Karena Ramadan ini kadang-kadang kita banyak waktu yang terbuang. Andaikan di antara kita yang tidak mampu memanfaatkan waktu, melakukan hal-hal yang sunat, baik malam maupun siang Ramadan, maka kita akan terbiaskan untuk melakukan sesuatu hal yang tak ada gunanya. Termasuk tadi kalau kita mengumpul dengan teman-teman kita, bahkan bukan dengan teman-teman, dalam satu keluarga pun suami istri, suami dengan anak-anak, ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, suatu ketika tanpa ilmu, tanpa mengerjakan sesuatu hal yang bermanfaat, dia akan mengerjakan atau perbuatan yang tak ada gunanya. Bergunjing anak beranak dalam satu rumah, memperkatakan orang lain, menggunjing tetangganya, menggunjing siapapun lah. Barangkali termasuk barangkali karena menggunjing orang dekatnya juga. Nah ini yang perlu kita jaga supaya surga merindukan kita, surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang yang kelaparan, ya. Wa mut'imul ji'an, ya. Memberi makan orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan. Siapa orang kelaparan? Di luar Ramadan mau ada kelaparan. Di Ramadan ini pastilah banyak orang kelaparan. Kenapa? Karena orang berlapar-lapar, termasuk orang yang tidak berpunya. Ini kesempatan kita untuk memperluas jaringan pahala kita, memperluas jaringan amal ibadah kita, amalan soleh kita. Ya. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita, jangan sampai kita sia-siakan Ramadan yang barangkali belum tentu tahun depan kita dapat. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin Anda mengatakan atau kita mengatakan sama-sama, loh, bagaimana saya akan memberikan orang lain, memberi makan orang lain, sementara saya juga kekurangan. Berikan sesuai dengan kemampuan kita, meskipun hanya sedikit. Meskipun hanya sebutir kurma. Mungkin itu kemampuan Anda, mungkin kurmanya juga, mungkin kurma yang termurah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berlomba-lomba kita untuk mengejar rahmat Allah SWT pada bulan suci Ramadan ini. Bersedekah, memberi makan, mengenyangkan perut orang lain. Ini yang paling penting. Dan yang terakhir, wassaimi nafi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nah, inilah golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan ini mudah-mudahan kita yang terakhir tadi ini insya Allah diberikan kekuatan, kesehatan, dan keimanan yang paling penting untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini. Berpuasa, menjaga segala macam bentuk tindakan yang membatalkan puasa, termasuk yang membatalkan, menghilangkan amalan ataupun pahala-pahala puasa. Ini paling penting. Semoga kita semua dijaga oleh Allah SWT dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim.